Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Bapak Samuel Wicaksana dari House of Kana. Kami sedang berbincang tentang keputusan ya, bagaimana keputusan kita. Tadi firman Tuhan sudah memberi kisi-kisi ketika kita mengambil keputusan di Amsal 19:21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi tetap harus ada planning, harus ada rancangan. Iya, tetapi kembali keputusan di tangan Tuhan. Iya. Ini kan tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya kedaulatan, Pak ya. Betul. Tadi sebelum kita jeda, kadang-kadang yang kita rancangkan semuanya sudah settle nih. Sudah sekolah, sudah mempersiapkan ini itu. Tapi kok ternyata berantakan gitu. Nggak sesuai dengan apa yang kita rancangkan. Saya boleh ulik sedikit nih, Pak Samuel tadi sempat cerita beliau ini. Dulu konsultan pajak. Nah, beliau ini lulusan sekolah akuntansi terbaik di Indonesia. Luar biasa. Pak, kok bisa Bapak sekarang melayani Tuhan sepenuh waktu? Gitu ya. Menurut saya itu kan sudah di planning nih. Orang pinter itu yang masuk di sekolah itu, Pak. Bukan sembarang orang loh, menurut saya loh ya. Sampai hari ini tuh sekolah yang tidak gampang orang masuk. The best sekolah akuntansi di Indonesia. Jadi sekarang Bapak full melayani Tuhan. Iya, jadi saya juga percaya ya bahwa keputusan saya untuk masuk dalam pelayanan ini juga bukan merupakan keputusan terbaik yang pernah saya buat. Oke. Kalau misalnya saya lihat, tetapi yang membuat saya sampai seperti sekarang ini, saya ngelihat seperti yang di Amsal tadi ya. Keputusan Tuhan lah. Saya percaya keputusan saya pada akhirnya disempurnakan oleh Tuhan. Jadi apa yang membuat Bapak dari yang namanya seorang akuntan akhirnya menjadi melayani Tuhan? Orang akuntan itu semua dihitung loh, Pak. Apakah Bapak tidak menghitung dulu? Oh, nanti kalau saya melayani Tuhan, saya ini harus bergantung penuh sama Tuhan. Itu dalam hitung-hitungan matematik itu gak masuk akal itu. Saya jadi malu. Karena apa? Saya merasa bahwa apa yang Tuhan ini bukan klise ya. Apa yang saya rasa dari Tuhan tuh udah nggak bisa saya balas itu ya. Apakah ada peristiwa khusus yang mendrive Bapak untuk akhirnya banting setir ya? Istilahnya putar balik 180 derajat nih. Gitu ya. Jadi apa? Waktu itu ini saya kasih ilustrasi aja. Boleh. Gini. Boleh cerita kehidupannya Bapak juga boleh. Gini, suatu hari waktu itu Tuhan Yesus sebagai manusia ya, datang ke Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis bilang gini, bahasa Surabayanya, ojo ngene rek, gitu sama Yesus. Kelihatan bukan orang Surabaya ya. Yesus dibilang, ojo ngene, rek, Yesus sampai ojo ngene, aku nggak pantas gitu kan, saya nggak pantas. Aturannya waktu Tuhan disuruh baptis itu, Yohanes disuruh baptis Tuhan Yesus. Aturannya engkau yang baptis. Nah, idenya seharusnya, idealnya Yesus yang melayani Yohanes membaptis. Tapi kenapa kok justru berbeda gitu loh ya, berbeda. Ini Yohanes apa korelasinya dengan kehidupan Bapak? Iya, jadi gini, Yohanes Pembaptis tuh melihat bahwa idealnya, sempurnanya tuh seperti itu, Yesus yang melayani Yohanes Pembaptis. Tapi justru Yesus bilang, oh enggak, aku harus dibaptis. Untuk apa? Untuk menggenapi firman Tuhan. Kalau misalnya saya akui saya jauh jika dibandingkan bumi dan langit. Saya dengan Tuhan Yesus itu lebih jauh dari bumi dan langit. Terus terang aja. Tapi dengan segala keberadaan saya, hidup manusia itu nggak lama. Dan saya juga tahu hidup saya nggak lama juga.
bukan saya mau mati atau enggak punya ya, penyakit bukan, tertentu juga enggak saya ya. bukannya orang Sebentar, pesimis loh ya. sebentar. Pak Samuel ini Kristen dari kecil, keluarga dari orang sudah kenal Tuhan Yesus. Iya. Sudah kenal Tuhan Yesus dari Iya, kecil ya. iya. Rajin sekolah minggu, Dulu ya. anak manis. Ya dulu ya sempat nangis. Sempat manis. Sekarang manis kan? Maksud saya ada orang-orang yang mereka kembali akhirnya titik baliknya akhirnya mereka menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan karena mereka hidupnya carut marut. Kalau kehidupan Pak Samuel sendiri nice aja atau Kalau bagaimana? saya bukan tipe orang yang improvisasi dalam hidup gitu ya. Ya akuntan tadi saya ya, semua dihitung ya. Saya ingin sesuatu yang tertata ya, sesuatu yang tertata, dan saya sudah sampai di suatu titik, tapi pada saat di titik itu kok ada sesuatu seperti Hampa. yang bukan hampa, Atau? ada seperti yang kurang untuk melontar lebih jauh gitu. Oke. Padahal Pak Samuel selain menjadi seorang profesional juga melayani Tuhan ya. Iya, melayani Tuhan Oke. juga. Tapi masih kurang rasanya. Kayaknya masih ada yang kurang ya. Oke. Masih ada yang kurang. Saya bukan ini saya bukan menyatakan bahwa apa yang saya hidup ini adalah standar gitu ya, bukan ya. Oke. Ini adalah untuk saya Secara sendiri, pribadi, Pak Samuel pribadi ya. Jadi Oke. kalau jangan kekasih Tuhan terus saya juga jangan. Masing-masing orang itu punya panggilan pribadi. Betul. Jangan ikut-ikutan ya. Betul. Jadi oke. jangan ikut aku ingin melayani Tuhan. Seperti Pak Samuel tuh gitu. Apalagi harta saya udah Berlimpah-limpah. udah lost. Kondisi kayak ini udah lost. Mungkin debt hutang saya udah ini ya. Wah, udahlah, give up, saya melayani Tuhan gitu ya. Jangan. Oke. Jangan. Biar panggilan itu datang bukan karena harta, bukan karena sesuatu yang fana. Bukan karena kondisi yang memaksa. Bukan karena kondisi yang memaksa, bukan karena dipepet Tuhan. Ada hamba tertentu yang dipepet Tuhan baru itu ada. Karena memang sudah jalannya seperti Kalau Pak Samuel itu. dipepet nggak nih? Saya Enggak ya. Enggak Jadi menyerahkan diri dengan sukarela. Iya. Pertanyaan saya, ketika Pak Samuel memang suka akuntansi, Pak ya? Apa sih yang menarik di akuntansi? Saya sampai hari itu saya tidak pintar berhitung, Mbak. Jadi kalau saya lihat orang akuntansi itu lihat angka-angka gitu tuh saya lihatnya sudah pusing. Nah, apa yang menarik buat Bapak? Ada sebuah prinsipnya ya. Jadi akuntansi itu ada sebuah prinsipnya namanya dalam bahasa Indonesianya itu pertanggungjawaban. Oke. Jadi di situ bagus sih. Jadi setiap orang tuh harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya dalam bentuk sampai angka. 0,00 sekian Iya, itu itu baru bisa sama ya. tereksplor ya. Oke. Bisa dieksplorasi, bisa terdisclose, terungkap, ya, bisa terungkap, bisa ditelusuri aktivitasnya hanya dari angka-angka aja. Oke. Gitu. Kalau di trace sekarang ini ya, kita berdiri di posisinya Pak Samuel hari ini. Apakah menurut Bapak keputusan Bapak untuk bergelut di bidang akuntansi waktu itu adalah keputusan yang salah? Tidak. Oke. Tidak. Karena gini, ini saya silakan di komen di sana. Nah, seperti saya juga, bukan saya menyamakan dengan Yesus. Jangan terlalu jauh ya. Yeah. Jadi di sini Tuhan Yesus itu bilang gini, seperti keputusan Yesus itu adalah menggenapi firman Bapa, menjalani perintah Bapa. Terakhir itu ya, di ayat 17-nya dari Matius 3 ya. Saya bacakan, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya apa? Artinya Yesus itu menghormati proses. Yesus itu menghormati proses, walaupun proses itu tidak sempurna. Oke. Dan mungkin kadang lama ya. Kadang lama. Aneh. Mungkin kekasih Tuhan yang melihat di dunia Anda kali ini, kondisi dunia Anda kali ini, lingkungan Anda seperti tidak sempurna, padahal saya sudah menata sebaik mungkin. Saya sudah planning nih. Saya sudah sekolah yang terbaik, belajar terbaik. Apa Kak Wahyu? Bahkan sepertinya seluruh mimpinya nih rusak. Berantakan. Tuhan apa nih? Apa nih? Apa ada yang salah dari apa yang udah saya rencanakan? Di saat-saat seperti itu tetaplah
berjalan. Karena Yesus pun kehidupannya tidak sempurna. Yesus kalau kehidupannya sempurna, idealnya Yesus lahir itu dari orang tua pemimpin agama yang sangat dihormati pada saat penjajahan Romawi pada saat itu. Jadinya Yesus itu masuk menginjil lebih mudah istilahnya kan. Tapi Yesus itu masuk dari golongan bawah. Golongan bawah yang nggak dikenal, istilahnya kalau hamba Tuhan tuh merintis dari bawah gitu ya. Dia dari nol. Bahkan pada saat di suatu tempat Yesus mengadakan pelayanan, orang-orang di sana, warga di sana bilang apa? Loh, ini bukannya anaknya tukang kayu tuh. Tukang kayu. Dari Nazaret itu loh. Dari Nazaret itu kan kota kecil daerah ya. yang tersisihkan gitu ya, tersisihkan. Artinya bahwa Yesus ini prosesnya memang tidak sempurna secara manusiawi. Tetapi sama seperti Tuhan pada saat dia menghembuskan nafas penciptaan, Tuhan hari pertama dan semua ciptaannya Tuhan berkata apa? Baik. Baik. Tuhan punya ide baik. Walaupun bumi belum berbentuk, bumi belum berbentuk dan kosong. Baru menciptakan cahaya. Dan dipisahkan terang. Tuhan itu melihat, oh baik ya. Mungkin saya sama Kak Wahyu dan kekasih Tuhan kalau ngelihat dunia pada saat diciptakannya, mungkin kan loh, ini masih berantakan. Tapi Tuhan bilang apa? Baik. Tuhan melihat semuanya itu. Tuhan melihat semua. Tuhan tidak tutup mata untuk kekasih Tuhan. Apa yang sedang Anda alami, Tuhan tidak menutup mata. Dan Tuhan dari jauh, dia seperti seorang pelukis yang tidak tertuju hanya pada satu warna. Dia tertuju dari banyak warna, gelap, terang, merah. Mungkin merah lukisan kalau terang tok itu nggak cantik, Pak ya? Iya. Harus ada gelap-gelapnya juga. Iya, betul. Seperti hidup ya? Betul. Itu mungkin merah berdarah-darah kondisinya. Mungkin gelap, suram. Mungkin ada yang abu-abu, tidak tahu masa depan. Tapi semua indah. Kekasih Tuhan sama Kak Wahyu, hampir 90%, hampir 100% bahkan. Lukisan-lukisan termahal di dunia. Itu lukisan apa? Ini ada tanya jawab. Saya nggak tahu, Pak, lukisan apa? Lukisan-lukisan termahal di dunia itu mayoritas adalah lukisan manusia. Lukisan manusia. Artinya apa? Tanpa kita sadari Tuhan itu menunjukkan ya melalui lukisan-lukisan termahal dunia ini bahwa manusia itu berharga gitu. Manusia berharga. Kalau misalnya saya, Kak Wahyu dan mungkin kekasih Tuhan berpikir bahwa loh kok hidup saya seperti ini, percayalah perjalanan hidupmu tuh berharga. Apapun yang terjadi hari ini. Walaupun itu tidak sesuai dengan planning kita di awal. Jangan lihat sekarang. Jangan lihat di peristiwa Yohanes Pembaptis. Bahkan jangan lihat, seharusnya kalau hamba Tuhan merintis, makin lama kan jemaat makin banyak, makin disalami, makin terkenal, masuk TV, masuk YouTube. Malah Yesus digantung finalnya. Iya. Itu terkenal, itu berhasilnya di mana dari sisi manusia? Tidak ada. Tidak bisa diterjemahkan berhasil. Bahkan ya, firman Tuhan aja di kalangan orang Kristen ya, banyak firman Tuhan lagi khotbah ngantuk. Ya kan? Orang bilang, wah kalau mengundang gereja gak ada urapannya tuh gitu. Ya, mengundang gereja pendeta A lebih terkenal, pendeta B, siapapun yang khotbah, kalau kita nggak mau melakukan firman Tuhan sama aja. Bahkan kalau kita jadwal, oh Yesus aja kita jadwal 2 minggu lagi dia akan datang. Dia datang khotbah, pulang di tempat parkir disalib juga sama jemaat. Karena apa? Karena kita lebih tertuju bukan ke proses. Kita tertuju kepada goal. Nah, ini loh perangkap yang sering kita masuki. Kita hanya tertuju pada goal. Tuhan mau tertuju pada proses. Tuhan ini menikmati kebersamaan saya, menikmati kebersamaan dengan Kak Wahyu dan para kekasih Tuhan. Kehidupan sehari-hari, Tuhan ingin menikmati kebersamaan itu. Ini yang membedakan antara keputusan yang diambil oleh anak Tuhan dan keputusan yang diambil bukan melibatkan Tuhan. Pak, untuk ada di pola pikir seperti itu bahwa
rancangan yang Tuhan bikin dalam kehidupan itu tidak pernah salah, walaupun kelihatannya gagal tadi. Bahkan dalam kehidupan Yesus pun kalau dilihat dari kacamata manusia, apalagi orang yang tertata seperti Pak Samuel ini, itu sepertinya gagal total kan? Sepertinya kok gitu sih gitu. Iya. Kan kalau kita lihat di TV-TV itu, kalau film itu lakonnya tuh selalu menang kan, Mbak? Ya kan? Iya. Selalu menang. Lah ini kok walaupun kita tahu bahwa memang Tuhan menang, tapi kan tidak semua orang bisa melihat kemenangan atau sesuatu yang indah di balik semuanya itu. Betul. Nah, bagaimana tuh sampai di pola pikir yang kita perbincangkan pagi hari ini. Jadi kita bisa melihat, karena mata jasmani kita ini terbatas kan melihatnya. Iya, betul. Sesuatu di depan sana itu tidak bisa kita lihat, dan banyak orang gagal di sini, Pak. Ya, hidup saya sudah carut marut lah, saya sudah salah ambil keputusan, dan ini sudah jadi nasi sudah jadi bubur, dan mereka akhirnya ya kecewa bahkan Give up, ya? kepada Tuhan, give up. Nah, bagaimana dengan kondisi ini? Gini, sebelum sampai di titik itu, saya mau sharing ya dari apa yang Firman Tuhan bilang, bahwa pertama ya, tips pertama yang saya mau sharingkan adalah bahwa pertama kita harus berhikmat. Ya, hikmat itu kita bisa baca ya, bahwa permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya, Amsal 1 ayat 7 ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Artinya apa? Artinya ada awal dari sebuah keputusan. Awali dari takut akan Tuhan. Saya bersyukur banget, Pancasila sila keempat. Kekasih Tuhan, ada ingat gak? Ingat dong. Kalau saya ingat. Iya. Apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat. Nah, kebijaksanaan. itu bukan sebuah kebetulan. Ya. Ada kata-kata hikmat yang ditempatkan oleh para pendiri negara kita. Ini menunjuk dari firman Tuhan, titip di Pancasila itu. Ada hikmat. Artinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Negara kita tuh harus dipimpin dengan hikmat. Hidup kita juga harus dipimpin dengan hikmat. Artinya apa? Hikmat tadi kita masuk rumusnya, takut akan Tuhan. Kita nggak mungkin kita bisa hikmat kalau kita tidak takut akan Tuhan, tidak melibatkan firman Tuhan. Nah, begini ya, melibatkan firman Tuhan, apapun keputusan yang kita lakukan, sepanjang kita tetap melibatkan firman Tuhan, saya percaya bahwa ada intervensi Tuhan di situ. Tuhan yang menyempurnakan. Tuhan yang menyempurnakan. Maka itu saya bacakan di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Jadi kekasih Tuhan tidak sendirian. Karena Allah turut bekerja dengan kekasih Tuhan. Apapun kondisinya. Apapun kondisinya. Okay. Percayalah bahwa akhir hidup kita itu bukan di hal-hal yang fana ini. Kenapa pada akhir zaman kelak Tuhan bilang ini, banyak yang dipanggil tetapi sedikit. Kenapa? Tuhan bilang, misalkan Kak Wahyu manggil ada beberapa anak gereja, anak sekolah minggu misalnya, mari. Terus Kak Wahyu bawa coklat, mari datang semua, bahkan semuanya banyak dipanggil. Tapi Kak Wahyu mau ngasih orang kira-kira yang kontak mata atau yang anak rebutan, mau siap rebutan dengan Kak Wahyu? Yang kontak mata dong. Pasti dengan kontak mata. Artinya apa? Jangan fokus dengan hal-hal yang bersifat materi, yang bersifat fana, yang akan lenyap. Kalau hanya mengejar keberhasilan, kalau hanya mengejar idealisme, cita-cita yang sempurna yang kita idam-idamkan, Tuhan tidak harus mati. Ya. Jika kekasih Tuhan hanya sekedar mencari Tuhan, mencari uang, mencari berkat Tuhan, bahkan sekalipun mencari kesembuhan, berkat kesembuhan, saya pastikan Tuhan Yesus nggak harus mati di atas kayu salib. Karena kematian Tuhan tidak sedangkal itu ya, tidak betul. untuk hal-hal yang seperti itu, tetapi Betul, untuk betul. kekekalan.
Nah, Betul. ada satu quote yang bagus sekali. Orang salah ambil keputusan potong rambut itu menyesalnya sebulan, Mbak. Kan bisa tumbuh lagi gitu gitu loh. ya. Salah mengambil pekerjaan atau sekolah mungkin penyesalannya ya paling berapa puluh tahun gitu. Salah mengambil keputusan untuk menikah itu seumur hidup, tapi salah memilih juru selamat itu sampai kekekalan. Fatal. Jadi sekali. jangan salah ambil keputusan. Tadi kisi-kisinya sudah benar, tetap harus ada planning. Tetapi kembali harus melibatkan Tuhan. Betul. Dan firman Tuhan harus menjadi pedoman kita untuk mengambil keputusan. Kekasih Tuhan, saya tidak tahu keputusan-keputusan apa yang sudah Anda ambil dan mungkin Anda hari ini menyesalinya karena ternyata salah. Anda bisa berbagi bersama dengan kami, atau Anda bisa bersaksi. Mungkin keputusan yang salah itu justru membawa Anda kepada hidup yang benar-benar dekat dengan Tuhan. Silakan 0315046000. Saya buka untuk Anda. SMS WA 0813 330 60.000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.